Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12 bersama saya, Aya Sofia Martini. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah perkembangan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru, yaitu dari tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru disingkat dengan Orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Selama era Orde Baru berlangsung, perekonomian Indonesia berkembang. Pembangunan infrastruktur yang meningkat dapat dinikmati masyarakat. Sayangnya, perkembangan itu diiringi dengan praktek korupsi yang merajalela. Pada pertengahan 1997, ketika Indonesia diterpa krisis moneter, akhirnya pada tahun 1998, kekuasaan Orde Baru runtuh setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saat sidang Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan, terjadi rangkaian peristiwa. Kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Surat perintah inilah yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Setelah mendapatkan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret, Letnan Jenderal Soeharto mengambil beberapa tindakan. Yang pertama yaitu pada tanggal 12 Maret 1966 mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi Partai Komunis Indonesia serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas dan hidup di wilayah Indonesia. Surat keputusan ini diperkuat dengan keputusan Presiden atau Pangti ABRI dengan surat _ABRI Mandataris MPRS nomor 1_3_1966 tanggal 12 Maret 1966. Kemudian yang kedua pada tanggal 18 Maret 1966 memperbaharui Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan dan membersihkan lembaga legislatif termasuk MPRS dan DPR GR dari orang-orang yang dianggap terlibat gerakan 30 September. Kemudian keanggotaan Partai Komunis Indonesia dalam MPRS dinyatakan gugur. Lalu peran dan kedudukan MPRS juga dikembalikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yakni di atas Presiden. Kemudian memisahkan jabatan pimpinan DPR GR dengan jabatan eksekutif, sehingga pimpinan DPR GR
tidak lagi diberi kedudukan sebagai menteri. Pada tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1955 diadakan sidang umum keempat MPRS dengan hasil sebagai berikut, yaitu ketetapan-ketetapan MPRS. Ada ketetapan MPRS tentang pengesahan dan pengukuhan Supersemar. Ada yang mengatur kedudukan lembaga-lembaga negara tingkat pusat dan daerah. Kemudian ada juga TAP MPRS tentang kebijaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas aktif. Lalu ada juga tentang pembentukan Kabinet Ampera. Kemudian ada juga tentang peninjauan kembali TAP MPRS yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Serta ada TAP MPRS tentang sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Serta ada TAP MPRS tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pernyataan Partai Komunis Indonesia dan ormas-ormasnya sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Dalam rangka memenuhi 3 tuntutan rakyat, Soeharto dengan dukungan ketetapan MPRS membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Ampera. Tugas utama Kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik, dikenal dengan nama Dwi Dharma Kabinet Ampera. Program kerja yang dicanangkan Kabinet Ampera disebut Catur Karya Kabinet Ampera, yaitu yang ke-1 memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan. Kedua, melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti tercantum dalam ketetapan MPRS nomor 11/MPRS/1966 pada tanggal 5 Juli 1968. Yang ketiga, melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan TAP MPRS nomor 11/MPRS/1966. Yang keempat, melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh Presidium Kabinet yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, sehingga muncul dualisme kepemimpinan. Pada tanggal 22 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto. Tertuang dalam pengumuman Presiden Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tanggal 20 Februari 1967. Didasarkan atas ketetapan MPRS yang menyatakan apabila Presiden berhalangan, pemegang surat perintah 11 Maret 1966 berfungsi sebagai pemegang jabatan Presiden. Pada tanggal 7 sampai 12 Maret 1967 diadakan sidang istimewa MPRS yang akhirnya secara resmi mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Situasi politik di era Orde Baru yaitu ada kebijakan yang pertama, pembubaran Partai Komunis Indonesia dan organisasi massanya. Yang kedua, penyederhanaan partai politik. Yang ketiga, pemilihan umum. Yang keempat ada peran ganda atau dwifungsi ABRI. Yang kelima,
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang disingkat P4. Yang keenam, penataan politik luar negeri. Yang ketujuh, kembali menjadi anggota PBB. Yang pertama, pembubaran Partai Komunis Indonesia dan organisasi massanya. Membubarkan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan TAP MPRS. Kemudian menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Dan pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat gerakan 30 September 1965. Yang kedua, penyederhanaan partai politik. Pada tahun 1973, setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru, pemerintahan melakukan penyederhanaan dan penggabungan atau fusi partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan, disingkat PPP atau P3, yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Dan yang ketiga ada golongan karya atau Golkar. Kemudian pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu berlangsung dengan asas luber, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Tetapi dalam kenyataannya, pemilu diarahkan untuk kemenangan salah satu kontestan pemilu saja, yaitu Golkar. Kemenangan Golkar sejak pemilu 1971 sampai dengan pemilu 1997 menguntungkan pemerintah, di mana suara di MPR dan DPR didominasi oleh Golkar. Yang keempat, peran ganda atau dwifungsi ABRI. Selain menjadi angkatan bersenjata, ABRI juga memiliki dan memegang fungsi politik. Dan hal ini dikuatkan berdasarkan TAP MPRS nomor 2 tahun 1969 dan kemudian TAP MPR nomor 4 tahun 1978, lalu Undang-Undang nomor 15 dan 16 tahun 1969 yang diperbarui menjadi Undang-Undang nomor 4 dan 5 tahun 1975. Dwifungsi ABRI juga ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 1982. Kemudian menyatakan prajurit ABRI dalam bidang sosial politik bertindak selaku dinamisator dan stabilisator. Peran ganda ABRI tersebut memancing kontroversi karena menganggap bahwa sistem ini mengurangi profesionalitas ABRI. Masuknya pendidikan sosial dan politik dalam akademi militer mengakibatkan waktu mempelajari strategi militer berkurang. Yang kelima, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, disingkat P4. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang terkenal dengan nama Eka Prastya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 secara murni dan konsekuen. Sejak tahun 1978, pemerintah menyelenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Kemudian membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, yang dianggap persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Sejak tahun 1985, pemerintah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Yang keenam, penataan politik luar negeri. Pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan. MPR mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus didasarkan pada kepentingan nasional seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran serta keadilan. Yang ketujuh, Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB disambut baik oleh negara-negara Asia lainnya, bahkan oleh PBB sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Dan Indonesia juga memulihkan hubungan dengan sejumlah negara seperti India, Thailand, Australia, dan negara-negara lainnya yang sempat renggang akibat politik konfrontasi Orde Lama. Kondisi ekonomi di era Orde Baru. Di awal kekuasaannya, pemerintah Orde Baru mewarisi rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang hanya mencapai $70 Amerika Serikat. Kemudian adanya tingginya inflasi yang mencapai 65%, serta hancurnya sarana-sarana ekonomi akibat konflik yang terjadi di akhir pemerintahan Soekarno. Untuk mengatasinya, pemerintah Orde Baru membuat program jangka pendek berdasarkan TAP MPRS yang diarahkan kepada pengendalian inflasi dan usaha rehabilitasi sarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekonomi, dan pencukupan kebutuhan sandang. Program jangka pendek ini diambil dengan pertimbangan apabila inflasi dapat dikendalikan dan stabilitas tercapai, kegiatan ekonomi akan pulih dan produksi akan meningkat. Kemudian kebijakan ekonominya ada Repelita. Pada tanggal 1 April 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun, disingkat Repelita. Repelita pertama fokus pada rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi. Pembangunan sektor pertanian diberi prioritas untuk memenuhi kebutuhan pangan sebelum membangun sektor-sektor lain. Pembangunan antara lain dilaksanakan dengan membangun prasarana pertanian seperti irigasi, perhubungan, teknologi pertanian, kebutuhan pembiayaan, dan kredit perbankan. Repelita 1 membawa pertumbuhan ekonomi naik, pendapatan per kapita meningkat, dan inflasi dapat ditekan pada tahun 1974. Repelita kedua yaitu tahun 1974 sampai 1979
Dan repelita ketiga yaitu tahun 1979 sampai 1984 fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai status swasembada beras. Di repelita keempat pada tahun 1984 sampai 1989 dan repelita kelima pada tahun 1989 sampai 1994, selain berusaha mempertahankan kemajuan di sektor pertanian, juga mulai bergerak menitik beratkan pada sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Dalam bidang sosial di era Orde Baru ada pemerataan kesejahteraan penduduk, yaitu melalui program-program penyediaan kebutuhan pangan, peningkatan gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, penyediaan air bersih, dan pembangunan perumahan sederhana. Strategi ini dilaksanakan secara konsekuen di setiap pelita. Kemudian peningkatan usia harapan hidup dari yang tadinya 50 tahun pada tahun 1970-an menjadi 61 tahun di tahun 1992. Angka kematian bayi juga menurun dari 142 untuk setiap 1000 kelahiran hidup menjadi 63 untuk setiap 1000 kelahiran hidup. Jumlah penduduk juga berhasil dikendalikan melalui program keluarga berencana atau KB. Kesuksesan Orde Baru yang tercatat adalah sukses transmigrasi, sukses KB, sukses memerangi buta huruf, sukses swasembada pangan, pengangguran yang minimum, sukses repelita yaitu rencana pembangunan 5 tahun, sukses gerakan wajib belajar, sukses gerakan nasional orang tua asuh, sukses keamanan dalam negeri, serta investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. Tetapi di masa Orde Baru juga memiliki permasalahan yang banyak, yaitu maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pembangunan Indonesia yang tidak merata, mengakibatkan kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan. Ada kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. Kemudian bertambahnya kesenjangan sosial. Terdapat banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian kebebasan pers sangat terbatas. Banyak koran dan majalah yang dibredel. Serta tercatat penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan. Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia atau disingkat dengan Krismon atau krisis moneter. Harga minyak, gas, dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh, nilai rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Kemudian terjadi berbagai kerusuhan, serta terjadi demonstrasi di mana-mana. Demonstran mahasiswa meminta pengunduran diri Soeharto. Kemudian Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998.
3 bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ke-7. Soeharto kemudian memilih sang wakil presiden yaitu B.J. Habibie untuk menjadi presiden ketiga Indonesia dan mengakhiri masa Orde Baru. Kita menginjak pada kuis. Di tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai status swasembada beras. Jelaskan apa itu swasembada beras dan beri data keberhasilan Indonesia dalam swasembada beras. Untuk kemudian nanti kita diskusikan. Sampai jumpa lagi. Ingat, jadilah pelaku dan pembuat sejarah di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.